Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ay hadhihi faidah, tegese utawi iki iku faidah. Qala dawuh sapa jumhurul ulama, sekabehane ulama atau kita maknai mayoritas ulama. Dawuh anna tafakkura ing temen setuhune angen-angen iku ala khamsati aujuhin, ing atase 5 macem. Ima fi ayatillahi, anakalane angen-angen ing dalem tanda-tanda kekuasaane Allah. Wa yalzamuhu lan netepi ing tafakkur fi ayatillah opo at-tawajjuhu madhep ilaihi maring Allah, wal yaqinu lan yakin bihi kelawan Allah. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang masalah tafakkur. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang menarik, ya, karena pembahasan tafakkur pada kesempatan ini kita menggunakan perspektif daripada ulama, sudut pandang ulama, bukan perspektif daripada kalangan awam. Kalau perspektif kalangan awam, yang namanya tafakkur itu sederhana saja. Pokoknya merenungkan, memikirkan, membayangkan sesuatu apapun itu, maka disebut berpikir. Kalau seperti itu, nanti tidak ada keterhubungannya dengan hadis yang menyatakan bahwa tafakkur sejenak, ya, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Nah, sehingga untuk menyesuaikan daripada kehendak hadis itu arahnya kemana, oleh karenanya kita perlu mengetahui tafakkur versi ulama itu bagaimana. Tafakkur versi ulama, jumhur mengatakan bahwa tafakkur yang dimaksud, ya, ada 5 bagian, ada 5 macam. Ima fi ayatillahi, anakalane tafakur ing dalem tanda-tanda kekuasaannya Allah. Untuk model yang pertama ini adalah berangan-angan, berpikir mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu yang berkaitan dengan apa saja, banyak. Contoh, adanya gunung itu berkaitan dengan tanda kekuasaan Allah, tanda keagungan Allah. Adanya langit di atas tanpa tiang itu juga bagian daripada tanda-tanda keagungan Allah. Ketika manusia sempat untuk memikirkan hal yang demikian, maka akan menyebabkan diri manusia itu, ya, menjadi terfokus kepada Allah dan menjadi lebih yakin kepada Allah. Nah, oleh karenanya kalau kalangan sufi mengatakan tafakur fi ayatillah ini bisa meningkatkan nilai ma'rifat, ya, bisa meningkatkan nilai ma'rifat hamba kepada Allah, sehingga seorang hamba ketika merenungkan, memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, maka dirinya akan lebih mengenal kepada Tuhannya, gitu. Au fi nikmatillah, utawa ing dalem nikmati Allah. Wa yatawalladu lan dadi metu anhu saking tafakkur fi ayat, tafakkur fi nikmatillah, opo al mahabbatu demen. Yang kedua, model tafakur yang kedua adalah berpikir mengenai nikmat-nikmat Allah.
Lah, berpikir mengenai nikmat Allah ini akan menimbulkan rasa cinta seorang hamba kepada Allah. Aufi wa'dillahi. Aufi wa'dillahi utawa angen-angen ing dalem janjine Allah wa yatawalladu lan dadi lahir anhu saking tafakur fi wa'dillah apa ar-rugbatu demen nglakoni ibadah. Ini fenomena yang sering kita temui di mana pada bulan Ramadan biasanya antusias masyarakat ya sangat meningkat ya dalam melakukan aktivitas ibadah, baik membaca Al-Qur'an, kemudian bersolawat, zikir, iktikaf, melaksanakan kesunahan-kesunahan dan sebagainya. Itu dilatar belakangi dengan apa? Dilatar belakangi dengan adanya tafakur fi wa'dillah, karena janji Allah di bulan Ramadan itu melakukan kebaikan maka pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, sehingga dari arah itu kita bisa membuktikan bahwa tafakur fi wa'dillah ini akan melahirkan kepada rogbah, kepada kecintaan kita terhadap melakukan ibadah, menjadi optimis gitu, tidak pesimis dalam melaksanakan ibadah. Oleh karenanya orang-orang yang dia tidak optimis dalam beribadah, dia harus menerapkan tafakur yang ketiga ini supaya semangatnya bangkit untuk melakukan ibadah. Oleh karena itu harusnya majelis taklim yang diikuti adalah majelis taklim yang temanya khusus. Temanya khusus membahas tentang masalah janji-janji Allah. Sehingga kajiannya itu berkaitan dengan barang siapa yang melaksanakan zikir ini maka akan mendapat pahala sekian. Hanya itu saja supaya semangat. Karena kalau orang lagi pesimis menghadiri kajian-kajian yang berat, malah pada akhirnya timbul rasa malas untuk beribadah. Sehingga kurikulumnya harus disesuaikan gitu ya. Aufi wa'idillah utawa tafakur ing dalem pengancame Allah. Wa yatawalladu lan dadi metu anhu saking tafakur fi wa'idillah opo ar-rohbatu wedi. Nah, bagian yang keempat daripada model tafakur adalah berangan-angan, berpikir mengenai ancaman Allah. Nah, hal yang demikian ini akan melahirkan kepada rasa takut. Oleh karenanya model tafakur yang keempat ini cocok dilakukan oleh orang-orang yang suka maksiat. Oleh karenanya orang-orang yang suka maksiat itu kalau ngaji jangan mencari kajian-kajian yang ringan, harus mencari kajian-kajian yang kelas berat. Artinya kajian yang kelas berat itu yang isi kajiannya membahas tentang neraka, yang isi kajiannya itu membahas tentang ancaman-ancaman Allah. Barang siapa yang mencuri maka akan begini, barang siapa yang gosok maka akan begini, barang siapa yang zina maka akan begini. Harusnya begitu supaya tumbuh rasa takut, tidak kemudian malah diberi support, jadi malah semangat maksiatnya. Aufi taqsirin nafsi utawa tafakur ing dalem pepekane awak, anit taati saking taat, wa tawalladu lan dadi lahir anhu saking tafakur fi wa'idillah opo al haya'u anhu saking tafakur fi taqsirin nafsi opo al haya'u isin bil fathi kelawan mojo fathah wal maddi lan mojo dawa wa huwa utawi haya
iku al inqibadu mundure ati wal inziwa'u lan jengkerute ati. Model tafakur yang kelima ini menarik. Model tafakur yang kelima ini adalah berangan-angan mengenai kecerobohan diri kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketika Anda sholat, Anda jangan merasa bahwa sholat Anda itu sempurna. Nah, oleh karenanya orang yang merasa bahwa sholatnya sempurna ketika mengerjakan puasanya sempurna, nggak ada kurang, nggak ada apa gitu ya, berarti orang tersebut ini tidak berpikir terhadap kekurangan yang ada dalam dirinya. Ini bahaya. Orang kalau melakukan ibadah tapi tidak memikirkan tentang kekurangan yang ada dalam dirinya, dia akan merasa sudah mendapat tiket surga. Padahal itu hal yang tidak benar. Oleh karenanya untuk tafakur yang ini ya, pesertanya harus fuqaha. Jadi fuqaha yang belum belajar tasawuf. Nah, supaya tidak hanya standarnya supaya tidak hanya masalah syarat rukun saja gitu. Jadi supaya hatinya bisa tertata gitu. Karena fikih sentris itu biasanya memperhatikan kajian fikih saja tanpa memperhatikan kajian tasawuf, sehingga dalam melaksanakan amaliyah ibadah standar mereka hanya menggunakan yang penting sudah melaksanakan rukun dan syarat, maka ibadahnya sah. Bahayanya kalau tidak ngaji tasawuf, dia akan mengklaim bahwa ibadahnya itu sudah bagus ya. Sudah bagus, itu sudah sempurna, sehingga akan merendahkan orang lain. Ini yang nggak boleh ya. Oleh karena itu perlu bagi mereka yang fikih sentris itu untuk belajar tasawuf supaya bisa tafakur fi taqsirin nafsi, terhadap kekurangannya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, dengan adanya hal demikian, maka akan muncul tuh yang namanya sifat haya, sifat malu kepada Allah, malu kepada masyarakat, sehingga tidak menganggap dirinya paling benar, paling bersih begitu ya. Qala dawu sapa Ahmad bin Athaillah, Ahmad bin Athaillah. Min alamati mautil qalbi iku setengah saking piro-piro tetengere matine ati iku adamul huzni ora anane susah. Alama ing atase perkara fataka kang pot apa ma ing sira nyatane minat taati saking taat. Wa tarkun nadmi lan ninggalake getun alama ing atase perkara faal tahu kang lakoni sapa sira ing ma nyatane min wujudiz zalati saking wujude keluputan. Ahmad bin Athaillah berkata, ini kalimat penting nih ya. Ahmad bin Athaillah berkata, termasuk daripada ciri-ciri matinya hati adalah tidak adanya rasa bersedih ketika meninggalkan ketaatan, dan tidak adanya rasa menyesal ketika melakukan kesalahan. Ayo sekarang dirasakan, apakah hati kita ketika meninggalkan daripada kewajiban, hati kita kemudian bersedih atau biasa saja ketika kita melaksanakan kesalahan yang bersifat haram, apakah kemudian hati kita merasa menyesal atau biasa saja? Kalau semisal hatimu biasa saja, berarti hatimu sudah wafat, sudah tidak berfungsi.
sehingga perlu dibangkitkan. Cara membangkitkannya dengan tafakkur tadi. Waqala, tafakkurnya dengan menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau dia ini malas untuk beribadah, berarti tafakurnya tentang janji-janji Allah supaya termotivasi. Ya, kalau lagi malas ibadah, kalau lagi suka maksiat, maka tafakurnya mengenai ancaman-ancaman Allah supaya tumbuh rasa takut dan menghentikan keburukan-keburukan perilakunya. Waqala lan dawu sapa Syekh Ahmad bin Athaillah aidun halemale al huznu utawi susah ala faqdani taati ing atase kasepene taat fil hali ing dalem saknalika ma'ada min nuhudi ing dalem sertane ora anane gumrigah ay al irtifa'u tegese tangi ilaiha maring taat fil mustaqbali ing dalem zaman mustaqbal iku min alamatil igtirari setengah saking alamate kebujuk. Syekh Ahmad bin Athaillah juga berkata bahwa kegelisahan yang dirasakan ketika meninggalkan ketaatan pada saat ini namun tidak disertai dengan adanya keinginan untuk bangkit, untuk lebih baik di hari yang akan datang, itu termasuk tanda-tanda terbujuk. Artinya begini, Syekh Ahmad bin Athaillah ini ahli ilmu batiniyah, ahli ilmu tasawuf gitu ya, sehingga beliau bisa mendeteksi hati. Menurut beliau ada dua teori yang bagus untuk mendeteksi hati, untuk mengidentifikasi hati. Satu, bagaimana caranya manusia bisa mengetahui bahwa hatinya berfungsi atau tidak. Tadi caranya dites. Ketika meninggalkan kebaikan, hatinya itu gelisah tidak, hatinya itu bersedih atau tidak. Dan ketika kemudian melakukan kesalahan, dalam hal ini adalah keharaman, apakah ada rasa menyesal atau tidak? Kalau tidak ada, berarti hatinya tidak berfungsi. Kalau masih ada rasa-rasa tersebut, berarti hatinya berfungsi. Hatinya tidak mati rasa. Repot kalau hatinya sudah mati rasa itu. Tidak peka. Kalau dengan Tuhan saja sudah tidak peka, apalagi dengan manusia. Begitu ya. Nah, selain teori itu, beliau Syekh Ahmad bin Athaillah juga menjelaskan tentang teori igtiror atau gurur gitu ya, terbujuk. Tanda-tandanya adalah ketika hati merasa gelisah. Hati merasa gelisah terhadap tindakan dirinya ketika meninggalkan kewajiban. Namun penyesalannya hanya saat itu saja. Tidak ada keinginan untuk menjadi lebih baik di hari kemudian. Itu sama saja. Nah, oleh karenanya ini beliau istilahkan dengan igtiror, terbujuk. Jadi seakan-akan gelisahnya di awal itu sudah cukup, padahal kegelisahannya tidak kontinu, hanya temporer. Istilah orang Jawa itu tobat-tobat sambel. Jadi kalau tobat sambel itu temporer, tidak kontinu. Saat ini tobat, ya,
pagi harinya melakukan lagi. Kemudian tobat, pagi harinya melakukan lagi. Kira-kira begitulah. Nah, jadi kesimpulannya, maksud saya begini, bahwa tafakur versi ulama ini betul-betul menarik untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena ini kaitannya dengan hati ini, tafakur ini. Jadi dikala kita ada rasa kurang yakin gitu ya kepada Allah, maka cara meyakinkannya itu diajak untuk berpikir tentang apa? Untuk berpikir tentang alam. Makanya kalau menurut saya, untuk orang-orang non-muslim itu tidak usah diajak untuk berdebat dengan masalah dalil Al-Quran ataupun hadis. Karena apa yang mereka pikirkan belum ke sana. Nah, harusnya diajak itu berpikir tentang alam. Kamu yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah batu. Sekarang batu itu bisa menghidupkan manusia, tidak? Batu itu bisa mematikan manusia, tidak? Ya, contohnya begitu. Nah, terus dijelaskan bahwa yang namanya batu itu tidak bisa menghidupkan manusia, tidak bisa mematikan manusia, bahkan batu itu tidak bisa menghidupi atau menghidupkan dirinya sendiri. Nah, sehingga dengan adanya hal demikian, mereka akan terpikir, akan terbayang, stimulusnya akan terpancing untuk memikirkan, oh iya, bahwa alam yang seluas ini pasti ada yang menciptakan. Sang penciptanya adalah yang memiliki keagungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian untuk tafakur yang kedua, yang berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah, ini penting untuk orang-orang yang lupa akan syukur gitu ya, atau untuk orang-orang yang kecintaannya kurang kepada Allah. Jadi kalau kita biasa saling mengasihi kan, saling mengirim makanan, itu kan tumbuh rasa cinta. Nah, kalau tumbuh rasa cinta berarti orangnya peka. Kalau sudah dikirim makanan, sudah dikasih pengertian, tapi kemudian masih benci aja sama kita, berarti tidak pengertian. Begitupun manusia. Seorang hamba mulai dari di dalam kandungan sampai dilahirkan sampai tua, kemudian tidak ada rasa cinta kepada Allah, itu ya namanya keterlaluan, tidak peka gitu ya. Nah, oleh karenanya harus diajak memikirkan tentang kamu yang belum mencintai Allah. Coba bayangkan berapa nikmat yang telah Allah berikan. Kan begitu istilah kalau orang tua menasehati anaknya, kenapa kamu masih marah saja sama ayah, begitu ya. Padahal ayah sudah memberikan apa yang diinginkan. Nah, begitu ya. Jadi dengan adanya tafakur fi nikmatillah ini akan menumbuhkan rasa cinta. Nah, sedangkan untuk tafakur pada janji-janji Allah ini konsep yang bagus untuk diterapkan bagi orang-orang yang malas ya, yang sedang tidak bersemangat dalam melaksanakan ibadah, sedang tidak bersemangat dalam melaksanakan ibadah kasih. Makanya terlihat perbedaannya tuh antara bulan Ramadan dengan tidak bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan yang biasanya tidak sholat sunnah, yang biasanya Al-Quran itu tidak dibaca, maka sangat barokah, sangat berkah bulan Ramadan itu ya.
Nah, kemudian untuk bentuk tafakur yang keempat yang berkaitan dengan tafakur terhadap ancaman-ancaman Allah, ini sangat tepat ya untuk orang-orang yang suka maksiat. Oleh karenanya orang-orang yang suka maksiat kalau ngaji itu jelaskan saja tentang ancaman-ancaman Allah ya. Jangan ampunan-ampunan isinya. Kalau ampunan-ampunan nanti malah semangat melaksanakan kemaksiatan. Tenang saja gitu kan. Allah itu Maha Pengampun. Nah, kalau begitu ya nanti malah semangat maksiatnya. Kemudian yang kelima itu tepat untuk orang yang fikihnya sudah bagus ya, namun tasawufnya kurang, maka tafakur fi taksiri nafas dengan menggunakan ilmu tasawuf ini akan meningkatkan dirinya menjadi seorang yang memiliki rasa malu gitu ya, rasa malu kepada Allah, rasa malu kepada makhluk Allah, sehingga tidak merasa bahwa dirinya ini paling bersih, dirinya paling suci dari kesalahan gitu ya. Nah, jadi itu saja yang dapat disampaikan. Oleh karenanya nanti akan saya lanjutkan pada pertemuan berikut yang berkaitan dengan mahab.